Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tonto Wijawahari. Saya salah satu dosen di program studi S1 Gizi Fakultas Kesehatan Universitas Bumi Barat. Nah, dalam hal ini atau dalam kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Pendidikan Gizi. Nah, bobot mata kuliah ini adalah terdiri dari 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Jadi bisa dibilang nanti untuk beban SKS mata kuliah ini lebih banyak ke praktikumnya. Kemudian nah, adapun mata kuliah pendidikan gizi ini merupakan mata kuliah wajib. Jadi kode mata kuliahnya adalah GS BB 360447. Nah, kemudian untuk CPL Prodi yang dibuatkan pada mata kuliah ini, yang pertama ini ada CPL Sikap, yakni berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Dan itu yang diharapkan nanti di mahasiswa. Kemudian mahasiswa diharapkan berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme dan rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Kemudian menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Dan selanjutnya bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, khususnya di bidang gizi. Dan untuk CPL 2-nya yakni keterampilan umum. Adapun CPL-nya adalah yang pertama nih, mampu melakukan penerapan ilmu berdasarkan pemikiran yang logis, kritis, inovatif dan bermutu dalam melakukan berbagai pekerjaan, khususnya pada bidang gizi dan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki lulusan, khususnya di bidang gizi tadi. Kemudian mahasiswa nantinya mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang gizi dalam rangka menghasilkan prototipe, prosedur baku, desain atau karya di bidang gizi. Kemudian untuk CPL yang ketiga yakni keterampilan khusus. Jadi mahasiswa nanti diharapkan mampu mengaplikasikan iptek gizi dalam pemecahan masalah gizi perorangan, kelompok dan masyarakat melalui penilaian status gizi. Dan selanjutnya mampu berkomunikasi efektif dalam pelayanan konseling, edukasi gizi, dan dietetik untuk menangani masalah gizi individu. Kemudian mampu mengelola pelayanan gizi berdasarkan penilaian gizi yang sudah baku secara mandiri. Selanjutnya mampu mengembangkan pelayanan gizi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif serta mampu beradaptasi pada kondisi sumber daya. Kemudian mahasiswa mampu mendesain dan mengelola pendidikan gizi dengan menggunakan media dan metode sesuai karakteristik sasaran yang nantinya akan diberikan sasaran. Kemudian adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini nantinya diharapkan mampu atau mahasiswa mampu melakukan penerapan ilmu berdasarkan pemikiran yang logis, kritis, inovatif dan bermutu, khususnya tentang pendidikan gizi tadi. Kemudian mahasiswa mampu melakukan perencanaan pendidikan gizi yang dimulai dari identifikasi masalah, penyusunan perangkat, kemudian penentuan sasaran, pengembangan materi, penetapan strategi yang meliputi pemilihan metode dan teknik pembelajaran serta metode evaluasi dan monitoring pendidikan gizi. Nah, kemudian adapun sub CPMK dari mata kuliah ini adalah terdiri dari 8 sub CPMK. Yang pertama, mampu menjelaskan tentang konsep dasar pendidikan gizi, jadi dimulai dari dasarnya dulu nanti. Kemudian mampu memahami kompetensi dan skill yang diperlukan oleh edukator gizi. Kemudian mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perubahan perilaku, pangan, gizi, dan kesehatan. Kemudian mampu memahami langkah-langkah dalam merancang pendidikan gizi, termasuk nanti dalam penyusunan SOP-nya. Kemudian mahasiswa mampu memahami konsep penyuluhan sebagai metode pendidikan gizi. Nah, nanti yang akan dipilih adalah metode penyuluhan yang akan dilakukan praktiknya. Kemudian mahasiswa mampu memahami teknik presentasi interaktif. Kemudian selanjutnya mampu menjelaskan konsep media, jenis media, dan menyusun pendidikan gizi. Nah, nanti kemudian salah satunya di akhir harapannya mahasiswa ini mampu menerapkan pendidikan gizi dalam bentuk demo-demo berdasarkan partisipasi sasaran.
Nah, deskripsi singkat mata kuliah pendidikan gizi ini adalah mata kuliah ini akan membahas tentang konsep dasar pendidikan gizi, kemudian perencanaan pendidikan gizi yang dimulai tadi dari identifikasi masalah, penyusunan perangkat, kemudian penentuan sasaran, pengembangan materi, kemudian penetapan strategi yang meliputi pemilihan metode dan tekniknya nantinya. Kemudian mampu menyusun evaluasi dan monitoring pendidikan gizi itu sendiri. Nah, mata kuliah ini terdiri dari beberapa bahan kajian yang nanti akan kita breakdown ke dalam 16 pertemuan tersebut. Dan yang pertama ini ada konsep pendidikan gizi. Jadi bagaimana konsep pendidikan gizi ini akan kita sampaikan kepada mahasiswa. Kemudian selanjutnya tentang kompetensi dan skill edukator gizi atau pendidikan gizi. Kemudian konsep teori perubahan perilaku dan faktor penyebab perubahan perilaku. Jadi pendidikan gizi ini kan tujuannya adalah untuk merubah perilaku masyarakat sehingga diperlukan materi seperti ini. Dan nanti selanjutnya langkah-langkah menyusun perencanaan pendidikan gizi mulai dari penyusunan SAP-nya, kemudian penentuan sasaran, metode dan media yang dipakai nanti. Kemudian ada media pendidikan gizi. Jadi di sini nanti mahasiswa akan diajarkan atau melakukan praktikum tentang menyusun berbagai macam jenis media pendidikan gizi yang akan digunakan, termasuk media cetak, audio, visual dan lainnya. Kemudian di akhir mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pendidikan gizi dengan berbagai target sasaran, baik dengan penyuluhan ataupun dengan metode demo. Nah, adapun pustaka atau referensi dari mata kuliah ini saya ambil dari yang pertama nih. Yang utama adalah Contento IR, jadi Nutrition Education Linking Research tahun 2011. Kemudian ada Fatimah 2022 tentang pendidikan gizi dan promosi kesehatan, penerbit di Publish Yogyakarta. Nah, selanjutnya untuk referensi pendukungnya nanti ada dari berbagai macam sumber, misalnya nanti ada yang dari jurnal bereputasi misalnya, atau dari artikel teman-teman yang kita masukkan atau yang kita integrasikan ke dalam mata kuliah ini misalnya. Kemudian untuk bentuk pembelajarannya atau metodenya nanti adalah ceramah, kemudian ada diskusi dan tanya jawab. Di samping metode utamanya tadi adalah praktikum tadi. Nah, praktikum nanti akan dimulai pada pertemuan keempat. Jadi nanti di sini mulai diajarkan kepada mahasiswa itu tentang metode dan teknik pendidikan gizi itu sendiri, yang dimulai dari perencanaannya, misalnya penyusunan SAP-nya, kemudian dilanjutkan ke ini praktikum menguasai tentang teknik presentasi interaktif. Jadi bagaimana nanti mahasiswa ini diajarkan untuk mampu melakukan presentasi interaktif dalam penyampaian materi atau informasi tentang gizi. Kemudian selanjutnya mahasiswa nanti diharapkan atau akan diajarkan bagaimana memahami media dalam pendidikan gizi, baik media cetak, visual maupun audio visual nantinya. Sampai nanti di akhir itu mahasiswa akan praktikum penyuluhan. Nanti akan ada beberapa, dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian diberikan target sasaran untuk dilakukan penyuluhan oleh mahasiswa, baik dengan cara penyuluhan maupun nantinya dengan cara demo-demo. Nah, kemudian untuk evaluasi sendiri, ini ada beberapa metode penilaian nih, karena mata kuliah ini terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Maka dari itu untuk penilaiannya dibagi dua. Misalnya untuk teori kita lihat berdasarkan kehadiran, tugas, UTS dan nilai UAS-nya nanti yang akan kita konversi. Kemudian untuk praktikumnya kita lihat juga ada kehadiran, kemudian laporan, keterampilan praktikumnya, kemudian presentasi hasil praktikumnya dan ujian praktikumnya, sehingga nanti akan memenuhi SKS praktikum tersebut. Seperti itu. Oke, selanjutnya mari kita simak video pembelajaran saya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera. Gimana kabarnya? Sehat? Oke, alhamdulillah luar biasa ya. Sehat semua. Oke, sebelum kita masuk ke materi perkuliahan kita pada mata kuliah pendidikan gizi, saya mulai dari absen dulu ya. Mungkin ada nanti teman-teman yang tidak hadir ya. Suci Ramadhani ada? Hadir, oke. Wiwin Novitasari hadir, oke. Kemudian Hisna Umniati ada, oke. Sudah ya, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi perkuliahan pada siang ini. Jadi ini adalah mata kuliah pendidikan gizi. Jadi ini adalah materi pertama yang akan kita pelajari pada mata kuliah pendidikan gizi. Dimulai dari sini. Jadi nanti materinya ini adalah konsep dasar pendidikan gizi ya. Ada gambaran? Sudah pernah dengar tentang pendidikan gizi? Pernah? Oke, nanti kita perjelas lagi di sini ya. Oke, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama kita lihat dulu ada tujuan pembelajaran. Jadi ini menyangkut apa sih yang akan teman-teman nanti dapatkan di mata kuliah khususnya di pertemuan pertama ini. Jadi nanti kita lihat definisi pendidikan secara umum. Jadi pendidikan secara umum itu apa misalnya? Kemudian ada definisi pendidikan kesehatan. Jadi setelah pendidikan nanti ada pendidikan kesehatan, kemudian baru ke pendidikan gizi nanti ya. Kemudian di definisi pendidikan gizi nanti akan kita pelajari tujuan pendidikan gizi itu apa misalnya. Ya. Kemudian cara mencapai tujuan tersebut. Jadi dari tujuan tadi nanti kita breakdown bagaimana caranya misalnya. Bagaimana caranya kita mencapai tujuan yang dimaksud. Kemudian siapa sasarannya? Jadi siapa saja yang bisa kita jadikan sasaran pada pendidikan gizi nanti, pelaksanaan pendidikan gizi. Apakah itu individu, kelompok, maupun masyarakat secara umum ya. Kemudian bentuknya bagaimana? Nah ini menyangkut metode yang kita pakai apa misalnya. Bentuk pendidikan yang kita pakai. Kemudian ada sampai ke tahap terakhir nanti perubahan perilaku ini sebagai tujuan akhir dari yang namanya pendidikan gizi. Jadi tujuan akhirnya nanti adalah untuk merubah perilaku masyarakat misalnya. Nanti perilaku yang bagaimana misalnya nanti kita jelaskan ya. Oke, selanjutnya. Nah, introduction atau kita pengenalan dulu nih. Kenapa mata kuliah pendidikan gizi ini penting? Yang pertama nih. Jadi di berbagai negara dikatakan termasuk di Indonesia masalah gizi masih menjadi tantangan besar ya. Ini adalah tantangan utama di berbagai negara, termasuk di negara maju maupun di negara berkembang, atau lebih lagi di negara berkembang. Jadi negara kita ini termasuk ke dalam negara berkembang ya. Selanjutnya ada pendidikan kesehatan ya. Nah, sebelum ke sana kita lihat dulu pendidikan secara umum ya. Jadi pendidikan merupakan proses penyamaan atau penyampaian materi atau informasi kepada sasaran. Nah, untuk merubah perilaku sama. Jadi di pendidikan secara umum pun nanti tujuannya adalah untuk merubah perilaku. Karena tadi ada input atau masukan berupa informasi tadi ya. Kemudian, nah pendidikan itu sendiri secara umum merupakan proses. Jadi pendidikan itu adalah proses, maka di dalamnya ada unsur-unsur lainnya. Nih, ada unsur masukan dan keluaran. Jadi kalau masukannya nanti adalah peserta didiknya ini atau inputnya. Kemudian nanti ada proses. Proses pendidikan itu sendiri adalah ada apa? Luarannya nantinya adalah lulusan ini. Nanti kita lihat yang pendidikan kesehatan ya. Oke, kemudian nih ada pendidikan kesehatan. Jadi ini ada beberapa definisi menurut ahli, ya bisa dibilang ahli. Yang pertama nih ada kamus gizi. Jadi pendidikan kesehatan merupakan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan penguasaan teknologi serta pelatihan di bidang kesehatan termasuk di dalamnya penelitian kesehatan. Jadi ruang lingkupnya cukup banyak di sini. Ada keterampilan dan penguasaan teknologi. Jadi di bidang kesehatan itu pun harus ada yang namanya harus paham tentang teknologi. Karena nanti ada keterkaitannya antara teknologi dengan
kesehatan. Jadi bagaimana mengaitkan teknologi dengan kesehatan. Kita lihat tuh banyak muncul aplikasi-aplikasi tentang gizi maupun kesehatan secara umum. Kemudian termasuk di dalamnya penelitian kesehatan. Jadi banyak nih penelitian tentang kesehatan. Itu juga termasuk ke dalam bentuk pendidikan kesehatan ya. Atau misalnya di pendidikan gizi ada penelitian tentang gizi. Kemudian yang kedua ada menurut Wood, sejumlah pengalaman yang berpengaruh menguntungkan ada hubungannya dengan kesehatan perseorangan, masyarakat, dan bangsa. Jadi pendidikan itu bukan hanya sekedar di saat kita memperolehnya, tapi itu juga berdasarkan pengalaman. Jadi pengalaman yang pernah dirasakan oleh seseorang atau masyarakat misalnya. Misalnya pernah sakit nih, di suatu masyarakat itu pernah terjadi wabah penyakit atau mungkin penyakit gizi misalnya secara individu. Misalnya pernah terjadi penyakit apa ya? Kita ambil DBD misalnya atau diare tadi. Jadi berdasarkan pengalaman yang tadi nanti seseorang akan merubah perilakunya atau menerapkan pola hidup bersih misalnya tadi untuk mencegah diare tadi. Jadi berdasarkan pengalaman. Nah, kemudian kesimpulannya nih, pendidikan kesehatan adalah suatu proses yang berdimensi luas. Jadi berdimensi luas. Luas ini dalam arti tidak hanya berdasarkan teori saja. Ada pengalaman, ada keterkaitannya dengan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sampai tadi ke ada penelitian tentang kesehatan. Jadi dimensinya ruang lingkupnya luas ya. Untuk mengubah perilaku masyarakat sehingga norma hidup sehat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya nih, apa saja nih lingkungan pendidikan kesehatan? Yang pertama nih ada pendidikan keluarga. Jadi kalau pendidikan keluarga adalah tanggung jawab daripada orang tua. Kemudian selanjutnya ada pendidikan sekolah. Nah kalau di keluarga tadi kan ada orang tua. Kalau di sekolah nanti ada tanggung jawab gurunya. Jadi guru yang bertanggung jawab untuk merubah perilaku siswa di sana ya. Kemudian selanjutnya di lingkungan pendidikan masyarakat. Nah ini dibentuk melalui lembaga organisasi misalnya. Ada yang tahu contohnya apa? Ya. Apa kira-kira? Organisasi-organisasi sosial kesehatan misalnya apa? Bisa. Kemudian apa lagi? Atau mungkin dari sebuah organisasi profesi misalnya. Perkumpulan misalnya, persagi bisa. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan Pak Febri. Dari beberapa lingkungan pendidikan yang udah Bapak sebutkan Ya. tadi, saya ingin bertanya apa contoh penerapan pendidikan gizi khususnya di sekolah? Oke, baik. Contoh penerapan pendidikan gizi di sekolah. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, jadi semakin kesini sekarang sudah mulai diterapkan tentang pendidikan kesehatan maupun gizi di sekolah-sekolah. Ada yang tahu ini? MBG? Tahu. Apa? Makanan bergizi gratis. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh penerapan pendidikan gizi di sekolah-sekolah misalnya. Atau kemudian penerapan perilaku hidup bersih di sekolah ada. Kemudian kantin sehat. Pernah dengar? Pernah. Itu juga merupakan salah satu tata cara penerapan pendidikan gizi di sekolah. Oke, seperti itu. Gimana Mbak Febri? Oke, lanjut ya. Kemudian selanjutnya nih ada pendidikan gizi. Kita lihat pendidikan gizi itu apa. Nah, pendidikan gizi ini ada definisi menurut beberapa ahli nih. Jadi yang pertama ada Contento Isobel. Jadi ini adalah salah satu referensi yang kita pakai di mata kuliah pendidikan gizi ini nantinya ya. Jadi ada bukunya nih menurut buku Nutrition Education. Jadi mengatakan bahwa pendidikan gizi adalah pendekatan penyebar luasan informasi. Jadi pernah masih ingat ini mata kuliah komunikasi gizi? Ya, jadi itu kan yang dilakukan di proses komunikasi itu adalah penyebar luasan
informasi, khususnya di bidang gizi misalnya. Jadi tujuan daripada komunikasi gizi itu adalah ke sana untuk ke pendidikan gizinya. Jadi sama, ada informasi yang disebar luaskan ya. Seperti itu. Jadi kemudian yang kedua nih, ada menurut Bapak Gizi Indonesia Purwo Sudarmo. Nah, dalam bukunya Gizi dan Saya mengatakan nih, nutrition education merupakan tindakan penting dalam usaha memperbaiki makanan. Memperbaiki makanan, memperbaiki apa yang kita konsumsi. Tujuannya apa? Untuk mencegah penyakit, untuk mencegah masalah gizi. Oke. Nah, kemudian tujuan pendidikan gizi menurut Bapak Gizi nih, membuat penduduk nutrition minded. Jadi nutrition minded. Jadi penduduk ini sudah berpikir tentang gizinya, tentang kesehatan gizinya, tentang pentingnya gizi diterapkan di kehidupan sehari-hari misalnya ya. Kemudian selanjutnya nih, secara umum. Jadi secara umum berdasarkan beberapa definisi tadi. Jadi secara umum pakar-pakar edukator gizi menyatakan bahwa pendidikan gizi adalah suatu proses yang berdimensi luas untuk mengubah perilaku masyarakat. Sama tadi, berdimensi luas. Pendidikan kesehatan juga berdimensi luas. Nanti ruang lingkupnya luas. Sehingga kebiasaan makan yang baik dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang tujuannya adalah untuk memperoleh keadaan gizi yang optimal tadi. Ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan? Ya, silakan Mbak Win. Dari semester kita nih kan Pak, Ya. dapat dikatakan semester akhir juga, semester 6. Semester akhir ya. Ya, sesuai dengan topik kita pendidikan gizi itu, apakah pendidikan gizi ini bisa kita terapkan atau jadikan dalam tugas akhir atau penelitian kami nantinya? Oke, jadi bisa tidak pendidikan gizi ini dibuat sebagai topik pada tugas akhir atau skripsi nantinya? Kira-kira bisa tidak? Bisa. Bisa. Jadi sangat bisa ya. Karena tujuannya nanti adalah untuk, biasanya kalau di pendidikan gizi ini yang dikejar seperti tadi, yang di pertama saya katakan, yang dikejar adalah pengetahuannya. Jadi bagaimana meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk merubah perilakunya misalnya nanti. Ya, jadi ini pendidikan gizi ini bisa kita pakai sebagai metode intervensi istilahnya. Metode intervensi di masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang gizi seimbang misalnya, atau tentang gizi dan kesehatan. Jadi bagaimana nantinya mengaitkan pendidikan gizi ini untuk mencoba mencegah terjadinya suatu masalah gizi misalnya. Jadi sangat bisa diterapkan di tugas akhir atau deskripsinya nanti. Jadi ini bisa dipakai sebagai metode intervensi untuk mencegah masalah gizi atau penyakit lainnya misalnya di bidang gizi misalnya. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Oke. Kemudian selanjutnya nih, apa tujuannya? Jadi sama seperti yang dijelaskan di awal tadi, nanti tentang tujuan pendidikan kesehatan. Pendidikan gizi juga sama, tujuannya untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku yang positif berhubungan dengan makanan dan gizi. Jadi berhubungan dengan makanan dan gizi. Jadi nanti bagaimana perilaku masyarakat ini dari yang tadinya memiliki perilaku gizi yang negatif menjadi perilaku gizi yang positif. Tentunya berkaitan dengan makanan dan gizinya, atau bagaimana makanan nantinya digunakan untuk memperbaiki gizi seseorang. Oke, kemudian nih ada sudah tercantum di undang-undang juga nih. Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan mutu gizi masyarakat. Jadi mutu gizinya yang ditonjolkan di sini, perbaikan gizinya baik perseorangan maupun masyarakat atau kelompok tadi misalnya. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Oke, baik. Kita lanjut ya. Nah ini sasaran dan bentuk pendidikan gizi. Jadi siapa saja target sasarannya nantinya? Ada individu, kelompok, dan masyarakat. Individu ini perorangan, kelompok misalnya ibu hamil. Kemudian siapa lagi?
Lansia, kelompok balita, kelompok anak sekolah dasar, kelompok remaja misalnya. Itu bisa ya. Kemudian masyarakat secara umum. Kemudian bentuknya bagaimana? Ada di sekolah, dia kemudian ada di rumah sakit dan di tempat kerja atau institusi nantinya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya. Nah, tujuan dari pendidikan gizi dan pendidikan kesehatan tadi, tujuannya untuk merubah perilaku. Jadi ada 3 hal nanti yang akan coba dirubah melalui pendidikan gizi atau kesehatan. Yang pertama ada pengetahuannya. Pengetahuan siapa? Sasarannya tadi ya, pengetahuan sasaran. Kemudian ada sikapnya, attitude-nya, dan ada praktiknya. Jadi pengetahuannya yang pertama, kita berikan pengetahuan tentang gizi seimbang. Apakah sikapnya berubah setelah itu? Ya. Kemudian selanjutnya apakah dari pendidikan gizi yang kita berikan berupa peningkatan pengetahuan tadi mampu tidak si klien atau sasaran yang praktik gizinya buruk menjadi lebih baik tadi, ya. Ada lagi yang bertanya atau sudah paham? Udah paham. Paham sampai di sini? Paham. Oke, baik, terima kasih. Nah, nih adapun kesimpulan kita nih pada materi kali ini. Jadi pendidikan gizi berperan penting dalam mengatasi masalah. Khususnya tadi ada triple burden masalah gizi. Ada apa aja? Undernutrition, overnutrition, dan mikronutrien malnutrition. Ya, itu tadi. Kemudian melalui peningkatkan pengetahuan dan perubahan perilaku konsumsi ya. Kemudian dengan tujuan, sasaran, dan metode yang tepat, pendidikan gizi mampu mendorong masyarakat menerapkan pola makan sehat demi mendukung kesehatan yang optimal. Tentunya di sini demi mendukung keadaan gizi masyarakat yang optimal ya. Oke, bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, nah saya ada tugas nih ya. Ya. Jadi mahasiswa harus mau dikasih tugas ya. Oke, jadi itu tugas ini juga sebagai salah satu proses pembelajaran nantinya. Jadi untuk mengingat-ingat materi ini. Nah, berhubung nih teman-teman sudah masuk ke semester 6 ya. Jadi sudah mulai menyusun proposal. Nah, nanti saya minta tugas ini cari artikel tentang penerapan pendidikan gizi. Ya, di masyarakat, entah itu di individu, kelompok maupun masyarakat nantinya ya. Cari artikel tentang penerapan atau praktik pendidikan gizi ya, intervensi gizi di masyarakat. Nanti diresum ya. Dikumpulkan paling lambat 3 hari dari hari ini. Ya. Oke. Ya. Sekian pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih juga.